السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk berada di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia berupa pemahaman yang benar tentang Islam, pemahaman yang memberikan solusi untuk seluruh masalah yang kita hadapi, dan pemahaman yang memudahkan urusan kita pada saat kita menginginkan sesuatu atau ingin mencapai sesuatu yang kita dambakan. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dambaan atau keinginan dan hasrat yang luar biasa, dan ini merupakan kebutuhan asasi manusia dalam kehidupan keseharian manusia, adalah bagaimana seorang muslim atau muslimat mendapati keharmonisan, mendapati kebahagiaan, mendapati kesuksesan dalam kehidupan berumah tangga. Orang banyak bilang bahwa sukses bisnis itu bagus, sukses politik itu bagus, pencapaian-pencapaian apapun itu bagus. Tapi ingat kaum muslimin rahimakumullah, keluarga adalah segalanya. Karena seluruh sukses yang dikejar dan ingin diraih oleh siapapun pada ujungnya akan kembali ke rumah. Dan di rumah ada yang namanya rumah tangga, dan di rumah ada yang namanya keluarga. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, saya sarankan agar tidak lalai untuk serius berpikir tentang bagaimana membangun keluarga atau membangun rumah tangga yang betul-betul sesuai dengan standarisasi yang telah Allah dan Rasulullah SAW tetapkan, baik dalam Al-Quranul Karim atau dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, saya hadir di majlis ini tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya yang Allah gerakkan untuk bagaimana kemudian saya sampai di tempat ini untuk menyampaikan sesuatu yang insya Allah akan sangat bermanfaat, terutama untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang selalu produktif untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa agar terus-menerus bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena selain ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena melalui beliau Islam ini hadir, melalui beliau kemudian kita bisa bercermin, melalui beliau Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, judul yang dipilih di masjid ini adalah kesetiaan suami dan istri sebagai jaminan kebahagiaan rumah tangga. Kita akan bahas tentang
kesetiaan, kita akan membahas juga kebahagiaan. Dua tema besar ini insya Allah kita akan bahas, dan semoga siapapun yang mendengar, baik yang hadir di majelis ini atau juga yang melihat di platform-platform yang lain, Allah kemudian berikan kemudahan untuk mencerna, kemudahan untuk memahami, kemudahan untuk kemudian mengamalkan, akhirnya kemudahan untuk menghayati dan juga menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kajian ini, yaitu apa? Hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah, materi pertama yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa ada 4 pencapaian sukses terbaik manusia. Ada 4 pencapaian sukses terbaik manusia. Ini yang mungkin barangkali mesti tercatat dalam diri kita, dan mari kita raih bersama-sama. Sukses yang pertama adalah bahagia. Sukses yang pertama adalah bahagia. Kenapa bahagia? Karena apa? Ketika orang sudah bahagia, maka insya Allah apapun keadaannya tetap bahagia. Makanya ada istilah jangan lupa bahagia. Dan saya sering kalau menjawab atau memberikan komentar pada orang-orang, saya sering mengatakan ketika orang mendapatkan suatu kesuksesan, saya bilang ikut bahagia. Kenapa demikian? Karena kebahagiaan merupakan pondasi terkuat untuk kita tetap eksis dalam segala keadaan. Kenapa? Karena orang sakit bisa bahagia, orang sehat bisa bahagia. Orang miskin bisa bahagia, orang kaya bisa bahagia. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, bahagia tidak ada hubungannya dengan sakit dan sehat, dan tidak ada hubungannya dengan miskin dan kaya, tidak ada. Untuk itu maka mencapai kebahagiaan luar biasa. Dan kabar gembiranya, insya Allah malam ini saya akan menyampaikan tentang 3 cara mencapai kebahagiaan. Sebagai sebuah hadiah dari hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya berhak untuk bahagia. Terutama pasangan suami istri, silahkan lihat, silahkan kaji bagaimana cara bahagia yang sesungguhnya seperti apa, yang dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi harus bahagia, harus happy. Seberat apapun pekerjaan, kalau happy, insya Allah akan terus. Luar biasa. Yang kedua adalah pencapaian kesehatan. Pencapaian kesehatan. Kalau sehat, tentu setiap manusia lahir dalam keadaan sehat. Sampai berkembang, tumbuh dan seterusnya, kemudian ada penyimpangan yang terjadi, maka kemudian sakit. Maka pencapaian terbaik seorang adalah menjaga kesehatannya sampai akhir hayat. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW sakit hanya beberapa hari lalu kemudian wafat. Karena memang usia sudah dibatasi seperti itu. Dan bayangkan oleh kita, ada orang sangat kaya raya luar biasa, ada orang sangat kaya luar biasa, tapi tidak sehat. Makan bubur kacang aja, kesemutannya tambah parah. Makan durian saja, kepala nyut-nyutan. Makan daging kambing saja luar biasa. Yang tadinya kemudian jalan itu cepat, ini kemudian egang-egang. Kenapa? Karena tidak kuat. Rematik lah. Apalagi? Asam urat lah dan seterusnya. Ini luar biasa. Untuk apa akhirnya sebuah kekayaan? Makanya ketika orang-orang kaya tidak sehat, maka yang terjadi apa? Tidak bisa menikmati kekayaannya. Dan begitu. Seorang suami memiliki istri cantik tapi tidak sehat, tidak bisa menikmati kecantikan istrinya, nggak bisa. Gitu. Maka pencapaian yang kedua adalah sehat. Tapi ingat, sesakit apapun, semenderita apapun kesakitan, kalau hatinya bahagia, tetap insya Allah tetap bahagia. Makanya apa? Bahagia di urutan tangga pertama. Baru kemudian sehat. Yang kedua, yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, kemakmuran. Pencapaian yang kedua adalah kemakmuran. Setiap kita harus mengejar yang namanya kemakmuran, tapi tidak melupakan kesehatan dan tidak melupakan kebahagiaan. Sehingga apa? Tidak menabrak norma-norma, attitude dan seterusnya.
tidak melabrak berbagai hal, tidak. Karena apa? Kemakmuran yang diraih dengan cara benar, diraih dengan cara halal, maka insya Allah akan mendatangkan berbagai hal yang bermanfaat. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, maka yang ketiga adalah apa? Mencapai kemakmuran. Silakan kejar kemakmuran itu. Karena memang kaum muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia, ini tujuannya banyak sekali. Yang paling utama adalah apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah apa? Bagaimana bisa menikmati dunia ini? Bagaimana kita bisa menikmati dunia kalau kemudian harta tidak punya? Akan sulit. Betul kita bisa bahagia, betul kita sehat, tapi kalau nggak punya duit nggak bisa. Kita pengen haji nggak punya duit ya nggak bisa. Kita pengen makan yang enak, kalau nggak punya duit ya nggak bisa. Maka muslimin rahimakumullah, ingat setelah kita mencapai kebahagiaan, setelah kita sanggup mempertahankan kesehatan, maka yang selanjutnya adalah kejar yang namanya kemakmuran. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Serius, ini nggak main-main. Maka seorang mukmin tidak boleh puas hanya sekedar bisa makan sendiri. Dia makan dirinya dan keluarganya, tidak boleh puas sampai situ. Tapi harus terus meneruskan, karena apa? Ada orang yang harus kita tolong. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, ada ibadah yang bersifat materi. Ada ibadah yang bersifat materi. Zakat bersifat materi. Berinfak, sedekah, kurban, haji, semua bersifat materi. Bahkan kita sholat juga membutuhkan materi. Pakaian kita harus bagus pada saat kemudian masuk masjid dan seterusnya. Itu seluruhnya butuh materi. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kaya lebih baik daripada miskin. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, sahabat utama Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dan seterusnya. Semuanya orang-orang kaya. Dan ada sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwasanya apa? Kenapa Rasulullah Muhammad itu berteman dengan sahabatnya orang-orang kaya? Karena ingat, seorang Rasul faham, ketika kemudian beliau membutuhkan sesuatu, maka ingat, didapatkan dari sahabatnya yang kaya, sehingga apa? Sang kaya tidak memberikan kebutuhannya, tapi memberikan kelebihannya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kejar yang namanya kekayaan. Lalu bagaimana kalau kemudian kaya ini berubah buruk? Itu karena awalnya memang buruk, tidak paham, mindsetnya tidak benar. Menganggap bahwasanya harta itu mengundang keburukan. Tidak, kaum muslimin rahimakumullah. Kekayaan sudah bisa dipastikan bisa mendatangkan yang namanya kebaikan. Karena apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang banyak. Masjid dibangun membutuhkan harta. Maka ingat, ketika sejak awal kita makmur diinginkan untuk supaya bisa membiayai aktivitas dakwah, maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, maka seluruh proses dari awal sampai akhir berbentuk yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat, silakan. Ahli ibadah dengan ahli cari duit itu sama-sama bangunnya pagi. Serius, nggak main-main. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kejar. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan hasanah dunia itu ciri-cirinya gampang. Salah satunya apa? Punya rumah luas. Punya kendaraan cepat. Serius, itu nggak main-main. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, silakan kejar hasanah di dunia dengan memiliki harta yang banyak. Dan tidak usah khawatir harta itu berbuat buruk untuk dirinya. Buruk itu kalau apa? Tidak memiliki kebahagiaan. Kalau tidak landasannya bahagia, baru buruk keadaannya. Sehat kalau nggak bahagia jadi buruk ujungnya, ya kan? Makmur kalau nggak bahagia jadi apa? Jadi masalah. Makanya apa? Bahagia di awal. Gitu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, yang terakhir adalah apa? Kekuasaan. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang loyo. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang tidak berdaya. Mukmin yang berkuasa lebih baik daripada mukmin yang dikuasai. Ini sangat penting kaum muslimin rahimakumullah. Makanya studi saya tentang surat Quraisy yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liilafi quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif
falyabudu rabb hadzal bait. Perhatikan berikutnya. Allah mensifati dirinya dengan sifat af'alnya. Apa kalimatnya? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Saya punya studi khusus tentang soal ini, bahwa ternyata dalam surat Quraisy ada 2 pilar kejayaan. Ada 2 pilar kejayaan. Apa itu? Uang dan kekuasaan. Udah merasakan kan? Ketika uang dan kekuasaan di tangan orang kafir, ujungnya apa? Pasti berakibat buruk bagi kaum muslimin. Tapi ketika uang dan kekuasaan di tangan orang beriman, maka orang beriman akan sanggup berkarya dengan yang lebih baik. Itu sudah pasti. Bayangkan, kalau mayoritas di muka bumi ini yang kaya itu orang-orang beriman, mungkin gak ada tempat dugem. Ada, Pak. Mungkin gak ada kemudian diskotik yang melanggar banyak syariat di situ. Mungkin gak tersebarnya minuman keras. Tidak mungkin. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, agar umat Islam digdaya, agar umat Islam kemudian punya kejayaan, maka ingat, pilarnya harus diraih terlebih dahulu. Yaitu apa? Memiliki kemakmuran dan kekuasaan. Ayat inspirasinya dari mana? Yaitu apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah punya sifat memberikan makan orang-orang lapar, dan juga kemudian apa? Allah punya sifat memberi keamanan kepada orang-orang yang ketakutan. Keamanan dan ketakutan ini satu pasangan untuk namanya kekuasaan. Kemudian kelaparan dan yang namanya kemudian mencukupi, memberi makan, ini namanya bersifat kemudian untuk kemakmuran. Maka kaum muslimin rahimakumullah, saya punya kesimpulan bahwa pilar kejayaan kaum muslimin yang punya tauhid hebat luar biasa itu apa? Kalau memiliki uang dan kekuasaan. Maka pencapaian yang ketiga dan keempat ini mesti diraih kapan? Setelah bahagia dan sehat. Semoga bermanfaat materi ini, sehingga kemudian apa? Kita tidak malas mencari uang. Kita juga tidak tabu untuk berkuasa. Untuk berkuasa. Sehingga apa? Mohon maaf kaum muslimin rahimakumullah. Alangkah naifnya jika di samping rumah kiai, rumah ustadz, organ tunggal yang penyanyinya telanjang bulat itu terjadi. Ada nggak kira-kira? Di Mojokerto ada nggak kira-kira? Di samping rumah kiai, dekatan dengan rumah ustadz atau rumah di pesantren, tapi kemudian organ tunggal di lingkaran kemudian pekampungnya itu kemudian merajalela. Itu tandanya bahwasanya apa? Kekuasaan seorang kuasa seorang alim tidak berperan. Dan ini berbahaya bagi masyarakat. Akhirnya apa? Kemaksiatan di mana-mana. Kenapa? Para ulamanya tidak punya kekuasaan. Dalam pengertian tidak punya daya tawar untuk kemudian menentang kebatilan. Kaum muslimin rahimakumullah, karena kita membahas kebahagiaan, maka cukup sampai sini kita membahas tentang 4 pencapaian sukses terbaik manusia. Kita kembali kepada kebahagiaan. Saya yakin setiap kita ingin bahagia. Maka mari kita lihat bagaimana cara bahagia terbaik yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Yang pertama, jika kita ingin bahagia, maka apa? Prinsip yang pertama adalah apa? Ridho ba'dal qada. Apa ridho ba'dal qada? Ridho ba'dal qada adalah apa? Rela terhadap keputusan akhir yang Allah sudah tetapkan. Dalam usulan rumah tangga, siapa kira-kira, dan saya yakin semua orang mengatakan, ya Allah, saya pengen punya istri cantik dan solehah. Sepakat semua begitu? Tapi ingat Pak, tidak semuanya bisa tercapai. Kadang-kadang cantik tapi kurang solehah, kurang baik orangnya. Kadang-kadang solehah tapi orangnya kurang cantik. Masih kurang nggak? Bisa bahagia nggak kita dalam kondisi begitu? Tidak bisa. Namun bisa bahagia orang tersebut kalau apa? Kita rela menerima keputusan Allah. Ya Allah, terima kasih. Aku ridho, aku rela, aku suka dengan pemberianmu. Aku minta yang cantik dan solehah, ternyata cantiknya enggak, solehahnya ada. Terima Pak. Insya Allah jadi happy, jadi tenang. Atau tadi itu cantiknya tidak ada, cantiknya ada, tapi kurang solehah. Terima. Misalnya apa? Agak semudah melawan, agak mudah nangkel, diomongin A dia 10 ngomong, itu seperti itu. Terima Pak.
Karena kalau tidak terima berbahaya. Yang akhirnya kemudian apa? Bertanya kenapa, dan kemudian menggerutu. Ujungnya tidak pernah menerima keadaan, maka dia tidak pernah bahagia. Maka kemudian nanti kita lihat, lalu kenapa kita harus ridho ba'dal qada? Ini penting, Pak. Kenapa kita mesti ridho ba'dal qada? Karena kita sudah tahu bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya apa? Apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dihalangi oleh seluruh makhluk di muka bumi ini, maka yang terjadi adalah pasti keinginan Allah Subhanahu wa taala, betul? Apapun keinginan manusia, seluruh makhluk berkumpul menjadi satu untuk mewujudkan sebuah keinginan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka tidak terjadi, betul? Makanya kaum muslimin rahimakumullah, cara terbaik apapun, cara terbaik agar kita bahagia, karena kita sudah tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan keputusannya tidak bisa kita ganggu-gugat, maka orang yang berakal dan orang paling cerdas akan mengatakan, ya udah ya Allah, untuk itu maka karena saya tidak bisa melawan engkau, karena aku tidak bisa berdaya mempengaruhi engkau, maka apapun yang kau berikan aku terima dengan sukarela. Maka pada saat itu berhenti dengan menyesal, berhenti dengan mengeluh. Yang ada adalah apa? Maka akan mengatakan bagaimana aktivitas berikutnya. Oh iya ya Allah, istri saya memang kurang cantik, tapi solehahnya luar biasa. Terima kasih ya Allah. Lalu kemudian apa? Memanfaatkan berbagai hal kemudian untuk apa? Tetap dalam posisi bahagia. Makanya jangan pernah menyesal diberikan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ingat siapa Allah yang kita ibadahi. Allah Subhanahu wa taala menempatkan bismillahirrahmanirrahim di awal ayat. Tandanya apa? Apapun pemberian kita dari Allah Subhanahu wa taala pasti tujuan, pasti kemudian frame-nya adalah apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, apapun pemberian Allah saat ini pasti baik untuk siapa? Untuk kita. Pasti baik untuk kita. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, siapapun yang punya wajah hari ini seperti ini, jangan pernah disesali. Jangan pernah ditolak. Jangan pernah menggerutu dengan apa? Wajah yang hari ini ada. Jangan pernah. Terima apa adanya. Termasuk kalau hari ini sedang sakit, terima. Kalau ternyata punya istri bawel, terima. Insya Allah Allah akan memberikan solusi. Kenapa? Allah suka dengan apa? Allah suka dengan diterimanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, silakan terima. Kalau perlu terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, suka. Kalau perlu bicara di depan istriku saya suka dengan pemberian Allah, yaitu berupa kamu hari ini. Sudah pernah ngomong begitu Pak ke istri? Istriku, dengarkan suamimu ini. Saya suka dengan pemberian Allah. Saya suka dengan Allah memberikan istri seperti kamu. Pernah ngomong begitu Pak? Pernah ngomong begitu? Halo? Makanya kalau istri maut-maut, istri marah-marah, itu jangan kaget Pak. Karena apa? Istri kita belum merasa diterima keberadaannya. Halo, gimana Pak? Jadi kalau istri mengeluh, istri suka marah-marah, jangan marah Pak. Kenapa? Karena kita belum apa? Belum menyampaikan bahwa kita sudah menerima apapun keadaannya. Istriku sayang, saya bersyukur kepada Allah, saya menerima apapun keputusan Allah. Saya minta istri yang luar biasa bagus, ternyata yang datang adalah kamu. Pasti kamu adalah jodoh terbaik untuk saya. Pernah ngomong begitu Pak? Belum? Silahkan angkat HP-nya dan WA sekarang ke istri. Sayangku, gitu. Boleh, silakan. Karena apa? Itu penting. Kenapa? Istri butuh diakui kehadirannya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai hukuman. Bayangkan. Kalau ada istri hadir di rumah kita, tapi punya pikiran bahwa dia hadir sebagai hukuman untuk suaminya. Kira-kira gimana tuh? Keseharian kira-kira gimana? Atau merasa tidak diakui. Aku ini ada, tapi kok seolah-olah tidak ada. Masalah gitu. Iya sih Mas, aku mau jelek. Hati-hati nih Pak. Iya sih Mas, saya emang gak kurang cantik. Ini hati-hati. Ini penyakit awal yang bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mulailah ridho ba'dal qada.
terhadap apapun keputusan Allah tentang istri yang Allah berikan kepada kita. Baru setelah itu ucapkan di hadapan istri. Silahkan Pak. Yang menikahnya sudah 20 tahun tapi belum pernah ngomong kayak begitu, segera bicara Pak. Kasihan 20 tahun menunggu suamiku kapan ngomong bahwa dirinya rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala memberikan istri seperti aku, gitu ya. Oke, itu yang pertama Pak ya. Itu yang pertama. Ridho ba'dal qada. Apa landasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala innallaha ala kulli syai'in qadir. Keputusan Allah pasti terjadi sekalipun seluruh makhluk menghalanginya. Keputusan makhluk apapun yang diinginkan oleh makhluk, kalau Allah nggak menghendaki pasti tidak terjadi. Itulah kemudian dalil yang kemudian sudah sangat masyhur dibaca oleh banyak para ulama. Dan saya tidak perlu membacakan hadisnya seperti apa, karena saya bukan sedang ngebahas soal hadis, tapi ngebahas bagaimana kita membangun rumah tangga yang romantis, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia. Yang pertama Pak ya, jadi mulailah suka terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Istriku, aku suka dengan Allah yang berikan, yaitu berupa kamu. Begitu kan namanya. Sehingga apa? Istri merasa wow, gitu kan gitu. Hatinya berbunga. Itu yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, karena kita sudah tahu bahwa manusia tidak bisa diandalkan, bahkan seluruh makhluk tidak bisa diandalkan untuk mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia tidak bisa berkreasi untuk menentukan semaunya dirinya, semau manusia. Maka ingat kaum muslimin rahimakumullah, sementara Allah Subhanahu wa taala berkenan dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka ingat, maka poin yang kedua, cara yang kedua agar kita bahagia adalah apa? Sejak hari ini dan ke depan, ingat, kalau kita ingin bahagia, hendaklah kita melakukan totalitas tawakal atau totalitas bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak, sudah bisa mulai begitu? Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dikdaya, sangat berkuasa dan keinginannya pasti terjadi. Dan sementara manusia tidak punya daya upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka cara bahagia yang kedua yang paling relevan adalah apa? Yang paling cerdas adalah apa? Setelah ini, apapun yang aku inginkan, apapun yang kemudian yang kita ingin selesaikan, ingat, totalitas bergantung dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan harapan seluruhnya kepada manusia, hilangkan. Dan tetapkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan gantungkan seluruh keinginan kita dan seluruh penyelesaian masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan bahagia. Kenapa? Kita sudah tidak berharap lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa? Implementasinya seperti apa? Silakan. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Istri bapak bawel, istri bapak suka uring-uringan, dikasih uang 50.000 marah-marah, atau kemudian uring-uringan, pekerjaan berat luar biasa, suka mengeluh dan seterusnya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, apapun stimulus dari istri, perhatikan ini, apapun stimulus dari istri, ingat, jangan direspon dan diselesaikan dengan kekuatan diri sendiri. Tadi rumusnya gimana? Manusia tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berdaya untuk menetapkan takdir. Maka ketika saat kemudian ada stimulus dari istri, ada kemudian sesuatu dari istri, misalnya marah atau apapun namanya, maka ingat, jangan direspon, jangan reaktif, jangan langsung direspon. Oh, istri begini, saya begini. Tidak. Tapi ingat, totalitas tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilang sama Allah, ya Allah, istriku lagi marah. Sementara saya tidak tahu istriku kenapa marah. Padahal saya luar biasa, sudah menyiapkan seluruhnya tapi tetap dia marah. Saya tidak paham ya Allah, apa yang terbaik untuk saya. Begitu kalimatnya. Tidak menggunakan kekuatan sendiri, tidak menggunakan kekuatan ego sendiri, tidak. Tapi betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai tempat bergantung. Menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Engkau ya Allah, tolong kasih solusi untuk saya. Makanya ingat kaum muslimin rahimakumullah, surat Al-Fatihah itu dibaca 17 kali. Salah satu inti daripada surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau antum sedang punya masalah dengan istri,
Yang harus diingat kata apa? Ya Allah, kasih petunjuk kepada saya bagaimana menjawab istriku yang seperti begini. Begitu, Pak. Jangan serta-merta kita sok tahu bahwa istri membutuhkan ini, istri membutuhkan jawaban seperti ini, istri membutuhkan sikap seperti tidak. Jangan kamu sebenarnya. Berhenti dulu. Ada jeda dulu. Orang Jawa mengatakan mendem jeruk dulu. Perhatikan dulu, cari datanya dulu. Ya Allah, ini ada apa? Saya tidak mengerti. Padahal saya capek lelah luar biasa. Kok tiba-tiba istri marah-marah? Saya nggak paham, ya Allah. Tolong kasih solusi untuk saya. Gimana? Siap begitu, Pak? Karena ini adalah modal yang kedua. Sehingga apa? Kita tidak terbebani untuk menyelesaikan masalah. Kita hanya terbebani untuk menyampaikan permintaan tolong. Makanya ingat kaum muslimin rahimakumullah, setelah iyyaka na'budu, berikutnya apa? Iyyaka nasta'in. Dan kita sudah diajari oleh para ulama bahwa apapun masalahmu, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan diselesaikan dengan sendiri. Karena manusia tidak diciptakan untuk bukan menyelesaikan masalah. Tapi apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menikmati hidup. Kalau datang masalah, maka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah fungsi ayat iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka sangat jelas, Pak. Seluruhnya sampaikan kepada Allah, apapun. Makanya para ulama mengajarkan orang-orang terdahulu, baik nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, kalau punya masalah apapun, termasuk sendalnya putus atau kemudian alat sulamnya kemudian hilang, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alat sulamku hilang, alat jahitku hilang, ada di mana, dan seterusnya. Tidak koar-koar, tidak menyampaikan kepada banyak orang, tidak. Apalagi sampai kemudian Facebook. Ada enggak istri atau suami kalau punya masalah dengan istri langsung kemudian masuk kepada tembok keratapan WhatsApp? Ada? Dulu kau janjikan, katanya sayang sama aku, tapi sekarang engkau menunjukkan bahwa engkau tidak sayang sama aku. Di mana nulis ini? Di WhatsApp. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalimat itu kalau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala selesai, Pak. Ya Allah, suamiku ternyata sedang marah saat ini. Aku tidak mau suamiku tidak ridho kepada aku. Untuk itu tolong aku, ya Allah, kasih jawaban kepada aku, bimbing aku, tuntun aku, arahkan aku agar aku bisa merayu suamiku agar suamiku tidak marah lagi. Silakan, itu cara terbaik kalau kita pengen bahagia. Jangan kemudian menuntut istri. Istriku, berhenti kamu. Bukankah aku sudah kasih makan? Bukan aku sudah kasih uang? Bahkan aku sudah fasilitas rumah dan mobil. Kenapa kamu kemudian masih seperti begini? Itu tuntutan kepada siapa? Kepada istri. Gak boleh, Pak. Karena itu pantangan. Pantangannya apa? Tidak boleh berharap kepada manusia. Karena rumus yang kedua, cara yang kedua untuk bahagia, totalitas bergantung dan berharap hanya kepada Allah, tidak kepada yang namanya makhluk. Karena kita sudah tahu apapun upaya makhluk tidak menjadikan ending itu menjadi bagus. Seluruhnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhenti berharap kepada yang namanya manusia. Coba Bapak-bapak, minta dicintai oleh istri itu lebih bagus. Misalnya istriku cintai aku, lebih bagusan mana dibanding dengan ya Allah, demi engkaulah yang menguasai hati, hasrat dan kemauan istri saya. Engkaulah penguasa jiwa istri saya. Tolong tanamkan dalam hati istri saya agar dia mencintai aku. Bagusan yang mana kira-kira? Perlu saya ulang? Ada suami yang bilang sama istrinya, istriku cintai aku. Itu yang pertama. Yang kedua, sang suami mengatakan, ya Allah, demi engkaulah yang menguasai hati istri saya. Tolong tanamkan dalam dada istri saya agar dia mencintai aku. Kira-kira bagusan yang mana? Menerapkan tauhid yang mana? Melanggar iyyaka nasta'in yang mana? Yang melanggar iyyaka nasta'in yang mana? Yang pertama. Silakan Pak, uji coba. Dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum datang belum disuguhin kopi. Mulailah coba berlatih. Ya Allah, saya pengen minum kopi. Mungkin istriku lupa. Tolong ingatkan istri saya bahwa saya pengen ngopi. Serius, Pak.
Antum harus punya kebiasaan bagus ketika mau masuk rumah. Sudah begitu belum? Ya Allah, aku mau masuk rumah. Tolong tanamkan dalam diri saya agar saya kemudian penuh kasih sayang kepada istri saya. Gitu kan? Yang kedua, tolong tutup mata saya agar tidak melihat keburukan istri saya pada saat saya masuk rumah. Pernah ngomong begitu pada Allah? Kan sering bludus saja masuk kan gitu. Istri sedang melakukan sesuatu yang kita tidak suka. Wassalam. Dan jangan salahkan istri. Kenapa? Kita tidak melakukan pengkondisian terhadap rumah yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Safar seperti saya saat ini, apakah sudah menitipkan istri kepada Allah? Antum sedang hadir saat ini sudah menitipkan istri kepada Allah? Ya Allah, istriku di rumah saat ini. Tolong bantu istri saya, tenangkan jiwanya, tenangkan batinnya, segala sesuatunya tolong kondisikan, agar kemudian pulang dari kajian saya mendapatkan senyumnya yang paling manis. Pernah ngomong begitu? Yang ada adalah kamu ini 2 tahun sudah menikah dari saya, masem terus saya. Salah. Kamu bismillahirrahmanirrahim, inilah cara bahagia kita. Tidak berharap sama sekali pemberian dari siapa istri, dan tidak kemudian bergantung apapun kepada kebaikan istri. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat. Saya mau tanya nih, agar kemudian kita benar. Kalau bapak-bapak ngasih nafkah, ngasih uang belanja ke istri. Istriku ini uang, misalnya 3 juta untuk bulan ini. Semoga cukup. Saya berharap kamu lebih patuh lagi kepada aku. Oke Pak ya. Kira-kira harapan seperti begini, ngasih uang ke istri, kira-kira dapat pahala nggak dari Allah? Kalau mau kayak begitu harapannya? Enggak Pak, nggak dapat. Saya mau tanya sekali lagi. Kalau kita ngasih nafkah ke istri, itu perintah dari Allah atau perintah dari istri? Kalau perintah dari Allah, berarti harus ikhlas melaksanakannya kan? Berarti tidak berharap apapun dari istri, kapanpun kita. Bahasa kita, terserah kamu. Kamu taat kepada aku, itu urusan engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya selesaikan urusan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Memberi nafkah. Paham Pak? Memberi nafkah itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur-campur. Ingat, ibadah itu syarat diterimanya 2. Ittiba dan ikhlas. Kalau kita ngasih nafkah sebagai tanda ittiba kita kepada Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan agar memudahkan istri supaya tidak kerepotan menyediakan makan dan minum di rumah, maka ingat, memberikannya harus dengan ikhlas. Caranya bagaimana? Tidak berharap apapun kepada istri kepada saat kita ngasih uang. Berharap dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasih aku pahala dengan aku memberikan apa? Memberikan nafkah kepada istri. Ini baru benar, baru mendapatkan namanya pahala. Makanya apa? Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa berantakannya rumah tangga terjadi padahal kaya raya? Karena ingat, suami istri melakukan transaksional. Aku kasih uang sama kamu kalau kamu taat sama aku. Sang istri, aku mau taat sama kamu kalau kamu banyak uangnya. Ada nggak kayak gitu? Terjadi nggak? Terjadi. Dan ini sangat transaksional. Dan kalau ini terjadi, ingat kaum muslimin rahimakumullah, seluruh ibadah kita, seluruh yang katanya ibadah nikah itu nol, nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, silakan perbaiki cara kita kemudian berumah tangga, termasuk pada saat ngasih nafkah. Dan yang paling terbaik adalah tadi itu. Maka ingat, harapan kepada makhluk hilang. Termasuk kalau kita mencintai dibalas dengan cinta oleh istri juga kita lepas. Tidak pernah minta apapun kepada istri untuk kita. Tapi kita fokus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sanggup menguasai hati istri kita? Bukan suami, Pak, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita minta cinta kepada istri padahal istri tidak bisa mengendalikan diri? Pertanyaannya adalah, bisa enggak manusia mengendalikan dirinya? Bisa enggak manusia menguasai hatinya? Enggak bisa, Pak. Yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saja tidak bisa menguasai diri kita, apalagi kemudian orang lain.
Maka mulai saat ini, apapun yang kita ingin capai dari istri kita, ingat, adukan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang bergerak, biarkan Allah yang berbuat, biarkan Allah yang punya keinginan. Karena sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid, bahwa seluruh kejadian di muka bumi ini adalah apa? Berdasarkan masyiah Allah, berdasarkan iradah Allah, berdasarkan kemudian apa? Qudrah Allah, dan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Sampaikan dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau punya masalah. Insya Allah kita akan bahagia. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, karena kita sudah totalitas bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingat, ketika saat kita terhubung dengan manusia atau bertemu dengan manusia atau kemudian bercengkrama dengan manusia, fokusnya apa? Berbuat baik atau memberi yang terbaik. Makanya koreografi berdoa apa? Perhatikan, koreografi berdoa begini kan? Makanya kalau bergantung dan meminta berharap hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kapan saja ketemu dengan manusia, kalau suami berarti ketemu dengan istri, maka fokusnya apa? Memberi yang terbaik, berbuat yang terbaik untuk istri. Atau memberi yang terbaik dan kemudian melakukan yang terbaik untuk suami. Memberi tanpa pamrih, memberi tanpa ingin dibalas. Ini baru kita bahagia. Kapan orang itu sengsara? Pada saat orang memberi, bahkan dia bahagia. Tapi ketika setelah selesai memberi, dia berharap orang itu membalas pemberian kita, maka saat itulah sengsara mulai diciptakan. Maka suami yang berbuat baik kepada istrinya lalu berharap istrinya membalas kebaikannya, maka ingat, itu kesengsaraan mulai dibangun. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, agar kita bahagia ketemu dengan istri, caranya bagaimana? Fokus saja memberi. Fokuslah saja berbuat baik tanpa jeda. Tanpa jeda, tanpa kita ingin dibalas oleh istri. Sehingga apa? Kenapa? Karena kita sudah selesai, kebutuhan kita sudah selesai. Halo? Kebutuhan kita hanya boleh disampaikan kepada siapa? Masalah kita hanya boleh disampaikan kepada siapa? Keinginan kita hanya boleh disampaikan kepada siapa? Kepada Allah saja. Jangan bebani manusia dengan keinginan kita. Karena apa? Allah sudah mengambil semuanya. Allah sudah mengambil seluruh beban kita. Kita hanya menyampaikannya doang. Ayatnya, iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Hanya, bahasa Indonesia saja, hanya. Gak perlu dibahas pakai ilmu nahwu. Udah sangat jelas. Terjemah sudah sangat bagus. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Berarti apa? Selesai seluruh kebutuhan kita, hanya mintanya kepada Allah. Ketemu dengan istri kita bukan untuk minta-minta sama istri. Bukan kita untuk berharap kepada istri, tapi apa? Memberi yang terbaik, melakukan aktivitas yang terbaik, dan kemudian berbuat yang terbaik untuk istri kita. Hanya itu. Bagaimana caranya? Cara yang paling terbaik agar kita bisa mencintai istri, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, siapa yang hari ini sedang jengkel kepada istri? Kalau ada nggak usah ngaco. Ketahuan oleh masyarakat nggak boleh. Karena urusan rumah tangga harus dirahasiakan. Tapi kalau antum merasa hari ini sedang jengkel, lalu sulit untuk menghilangkan rasa jengkel kepada istri, benar. Antum tidak pernah mampu menghilangkan rasa jengkel kepada istri, tidak pernah mampu. Kenapa? Karena yang mampu menguasai hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara terbaik untuk menghilangkan rasa jengkel kepada istri adalah apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, demi Engkaulah yang menguasai hati saya. Saya hari ini sangat jengkel pada istri saya. Karena dia melakukan sesuatu yang luar biasa, sangat tidak enak untuk dilihat, sangat tidak enak untuk didengar. Antum mampu untuk menghindari itu semua? Kita tidak tertimpa yang namanya kesusahan? Gak mungkin, Pak. Maka segera minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong saya bersihkan hati saya agar hati saya bening. Dari apa? Dari ghil kepada istri. Gitu. Tolong luaskan dada saya agar apa? Saya menerima apapun kemudian keburukan istri saya. Itu seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, seorang suami yang bahagia
maka ingat melakukan 3 hal ini, dan ini 3 cara bahagia yang kaum muslimin rahimahullah harus segera kemudian didapatkan. Itu barangkali azan dulu mungkin ya. Silakan. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Semoga Allah memberkahi kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Tentang kebahagiaan selesai saya bahas. Lalu bagaimana tentang kesetiaan? Karena waktunya mepet, maka saya ringkas saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesetiaan dalam rumah tangga itu harus dilihat secara komprehensif tentang kemudian pernikahan. Saya mau tanya Bapak-bapak, istri kita itu halal karena ada akad nikah, dan salah satu kemudian akad nikah bisa terlaksana ketika kemudian perhitungannya sama, yaitu apa? Sama-sama muslim, sama-sama bertauhid. Kalau beda agama tidak bisa. Berarti disatukannya kita, disatukannya suami istri dengan akad nikah itu landasan utamanya adalah tauhid, adalah iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kata mitsaqan ghalidha dalam Al-Quran untuk akad nikah, untuk ikatan tali suami istri. Bapak-bapak harus tahu,
ayat ini disimpan di kata mitsaqan ghalidha ini disimpan di 3 kata, di 3 tempat dalam Al-Qur'an dalam pembahasan yang berbeda. Oke, yang pertama sudah kita bahas, yaitu apa? Bahwa kata mitsaqan ghalidha itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikatan pernikahan, untuk menghalalkan farji wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengancam Bani Israel agar Bani Israel patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak patuh akan diangkat gunung Tursina dan ditimpakan kepada orang Bani Israel, sehingga kemudian dengan ketakutan Bani Israel diminta sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sumpah itu dengan menggunakan istilah mitsaqan ghalidha. Maknanya apa? Mitsaqan ghalidha digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ikatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mitsaqan ghalidha juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh para nabi. Bahwa para nabi diminta sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menegakkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi tersebut. Maka kalimat mitsaqan ghalidha itu digunakan oleh Allah untuk apa? Membangun komitmen para nabi untuk menyelesaikan seluruh risalahnya, yaitu apa? Menegakkan syariat yang Allah tetapkan untuk diri. Maka kalau kita simpulkan sebagai kemudian studi ilmu tafsir, bahwa setiap kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada maksud konotatif yang luar biasa. Maka karena kalimat mitsaqan ghalidha ini digunakan untuk apa tuh? Untuk pernikahan, untuk menghalalkan farji seorang wanita, maka ingat. Maka makna yang terkandung dalam mitsaqan ghalidha juga harus nempel pada pernikahan. Berarti apa? Yang nempel apa? Pertama, komitmen ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, komitmen menegakkan syariat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, saya akan menyampaikan kesetiaan rumah tangga itu yang paling asli itu apa? Yang paling asli adalah apa? Menjaga tetap iman, jangan sampai kufur. Tetap tauhid, jangan sampai syirik. Tetap Islam, jangan sampai murtad. Jangan sampai kafir. Karena apa? Putuslah tali ikatan pernikahan jika terjadi yang namanya kekafiran. Murtad mengakibatkan putus secara langsung hubungan suami istri. Maka kesetiaan ada di situ, Pak. Kesetiaan ada di situ. Ingat yang sering digemborkan oleh Shakespeare dalam cerita-cerita cinta zaman modern, apa? Kesetiaan sama dengan hanya satu cinta. Tidak, Pak. Itu sangat hedonis, Pak. Dan itu bukan berangkat dari Islam, itu berangkat dari propaganda Eropa dari abad-abad pertengahan. Yang asli kesetiaan itu apa? Ingat, jaga iman kalau Anda setia. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat. Contohnya apa? Seorang suami yang membawa harta haram ke rumah, itu tanda pengkhianatan. Hasil korupsi, hasil maling, hasil nipu orang, hasil berjudi, hasil menjual barang haram dibawa ke rumah, itu tanda ketidaksetiaan kepada istri. Karena apa? Istri dikasih makan yang haram sehingga kemudian sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kesetiaan. Maka suami istri yang setia siapa? Suami yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela kemudian untuk apa? Betul-betul kemudian melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdasarkan mitsaqan ghalidha tadi. Maka kesetiaan suami istri dibangun apa? Kalau seluruh visi rumah tangganya dibangun untuk urusan iqamatuddin. Untuk apa? Untuk iqamatuddin. Maka ingat, jika ada suami yang selingkuh, Pak, yang selingkuh, berzinah dengan orang lain, maka itu tanda apa? Itu tidak setia.
Karena kesetiaan maknanya apa? Maknanya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Menegakkan syariat untuk istrinya, menegakkan syariat untuk seluruh masyarakat dan berada di jalan kemudian iqamatuddin. Itu namanya kesetiaan. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada seorang suami yang aktivitasnya maksiat, sementara kemudian dikasih makan, dimasakkan oleh istrinya, mengkhianati enggak? Padahal seorang istri memasak itu agar kemudian suaminya kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru masakan yang dimasak oleh istri digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berjudi, untuk korupsi dan untuk nipu misalnya. Ini pengkhianatan yang sesungguhnya. Maka kesetiaan yang sesungguhnya adalah apa? Memanfaatkan seluruh fasilitas yang namanya rumah tangga untuk kemudian apa? Tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jangan ikut-ikutan terhadap prinsip-prinsip barat, prinsip-prinsip orang-orang yang tidak faham tentang kedikdayaan syariat. Untuk memenuhi itu apa? Silahkan kaji ayat mitsaqan ghalidh. Dan mitsaqan ghalidh ada pada akad nikah. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan saya, maka yang namanya kalau kita pengen bahagia, maka ingat setialah terhadap pernikahan. Pernikahan itu untuk apa? Untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk apa? Untuk iqamatuddin. Maka siapa saja suami yang mengarahkan pernikahannya atau keluarganya bukan untuk iqamatuddin, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah berkhianat kepada kesetiaan seorang suami istri yang melahirkan anaknya, oke? Yang mengurus anaknya, yang mencucikan bajunya, yang ngeberesin rumahnya dan juga kemudian yang memasakkan masakannya. Maka siapa pengkhianat dalam rumah tangga? Siapa yang tidak setia itu? Suami yang keluar rumah yang makan hasil keringat istrinya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kesetiaan dalam rumah tangga. Maka kondisi konsep seperti ini, maka insya Allah kebahagiaan akan muncul. Karena ingat kaum muslimin rahimakumullah, siapapun yang lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menanamkan rasa bahagia. Makanya teorinya apa? Bahagia itu datang dari mana? Perhatikan ya. Bahagia datang dari mana? Dari manusia? Tidak. Manusia tidak sanggup menanamkan kebahagiaan pada siapapun. Makanya kalau saya dikatakan, ayahku, berilah aku bahagiaan, tidak mampu sayangku, nggak bisa. Karena kebahagiaan bukan urusan saya. Kebahagiaan adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan itu mutlak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau visi hidup kamu adalah untuk akhirat, maka insya Allah Allah akan menanamkan kebahagiaan yang luar biasa kepada kamu apapun kondisi yang kita hadapi. Kaum muslimin rahimakumullah, karena waktu kita pendek, maka saya mungkin barangkali akan membuka pertanyaan saja, mungkin 2 atau 3 pertanyaan. Lalu kemudian insya Allah kita akan tutup. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada berarti kita tutup. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak usah takut. Yang penting tidak membuka aurat rumah tangga. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah. Ya, silakan. Apa itu? Ya. 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 Rumus dasar nafkah adalah makan apa yang kita makan, minum apa yang kita minum, memakai fasilitas apa yang kita pakai. Kalau antum punya mobil, lalu istri nggak boleh pakai mobil, itu namanya nggak ngasih nafkah. Kalau antum punya uang banyak, lalu kemudian istri kekurangan makan, antum tidak ngasih nafkah. Seperti itu. Adapun nafkah, teori yang saya dapatkan itu ada 4. Dan ada pola keseimbangannya. Sedikit saya sampaikan ya. 4 pola keseimbangan nafkah wajib istri kepada suami. Yang pertama, ini 15%, Mbak. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, fasilitas semuanya itu adalah nafkah materi namanya. Berapa persen?
hanya 15% tidak boleh lebih dari distribusi keuangan atau juga ngobrolkannya. Kalau lebih dari itu, saya yakin istri antum jadi matre walaupun awalnya solehah. Hati-hati. Yang kedua adalah nafkah biologis. Berapa persen? Minimal 15%. Indikatornya apa? Antum bisa mengantarkan istri mendapatkan kepuasan seksual minimal 2 kali dalam setiap hubungan suami istri. Jangan egois, Mas. Jangan antum sudah puas lalu tidur, istri tidak puas, nggak boleh. Itu zalim. Teorinya dari mana? Silakan cari di berbagai buku, banyak sekali yang menyampaikan. Salah satu bentuk kezaliman kezaliman suami adalah apa? Tidak memberikan kepuasan batin kepuasan seksual kepada suami, kepada istri. Berapa persen? 15%. Minimal itu. Jadi lebih banyak lebih bagus. Jadi kalau istri mendapatkan kepuasan 5 kali orgasme, itu bagus. Makanya apa? Sentuhan, ciuman, pelukan, gesekan segala macam itu. Lagi masak, temenin, pegang-pegang gitu kan. Elus-elus, silakan. Kata-kata yang bagus, yang menggairahkan. Sayangku lagi apa, kok kamu cantik sekali. Itu bisa biasa. Tambah hari kok tambah seksi. Itu salah satu. Silakan Pak. Itu nafkah biologis. 15% minimal. Yang ketiga apa? Ini 20%, Pak. Nafkah psikologis. Pengakuan tadi itu, istriku, saya sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu hadir sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengakuan loh, Pak. Nafkah apa itu? Nafkah psikologis. Pujian kepada istri, sanjungan kepada istri, rayuan kepada istri. Tidak mencela masakannya, tidak mencela pekerjaannya, tidak mencela tubuhnya, tidak mencela kemudian keseksiannya. Hati-hati Pak. Itu semua nafkah psikologis. Berapa persen? 20%. Makanya kalau suami suka marah-marah ke istri, itu tidak memberikan Tidak memberikan nafkah psikologis. Berapa persen? 20%. Sangat berat. Istri sudah capek di rumah, lalu kita marah-marah atau kita kritik, dasar kamu memang error. Bertahun-tahun menikah gak rubah-rubah, begitu aja terus. Ada nggak sering ngomong kayak begitu? Banyak gitu yang kayak begitu. Bikin jatuh nggak istri kita? Mental istri kita jatuh. Udah capek lelah, 24 jam bekerja untuk kita, nggak ada hadiah dari kita. Minimal pujian Pak. Minimal pujian. Sudah mah ngasih duit kurang, hubungan suami istri tidak sampai-sampai, kita off, dia on, apa itu? Off on, suami off, istri on. Ini bahaya Pak. Saya sudah pernah sering mengatakannya, itu KDRT yang paling berbahaya. KDRT paling sadis itu Pak. KDRT paling sadis kepada istri adalah apa? Suami off, istri on. Kalau bertahun-tahun itu berbahaya. Bisa menggugat cerai. Dan fikih membolehkan. Fikih membolehkan. Silakan kaji fikih. Oke. 15, 20 berapa? 50%. Yang 50% lagi apa? Nafkah spiritual. Yang diobrolkan dalam kehidupan, frame terbesarnya adalah apa? Cita-cita masuk surga bersama. Maka keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang suami sebagai suami yang soleh itu penting. Oke. Ngomong surga, tapi bisnisnya haram. Relevan nggak? Relate apa? Tidak sama sekali. Ngomong surga, baiti jannati, tapi suka marah-marah di rumah. Relate apa tidak? Ngomong sabar, tapi dia marah-marah kepada istrinya. Relate apa tidak? Tidak. Karena apa? Tidak ada jalan untuk orang pemarah masuk surga, nggak ada. Karena kalimatnya apa? Apa tuh? La taghdab walakal jannah. Dan ciri ahli surga yang paling utama di muka bumi ini adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu mesti dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ceritalah tentang, karena apa? Nanti di akhirat itu akan duduk bersama-sama bercerita, kita kenapa ya masuk surga ya? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan, kenapa kita masuk surga? Karena di rumah tangga sering ngobrol soal kepedihan neraka. Maka seorang suami harus tahu tasawur tentang akhirat.
Tasawur tentang kehidupan dari mulai di janin, alam janin sampai kemudian akhirnya harus tahu, dan itulah bercerita sambil bersandari. Serius Pak. Itu ya. Makanya ingat, nafkah wajib suami kepada istri bukan hanya materi. Cukup 15% saja dari kekayaan antum itu sudah cukup. Aslinya begitu, sudah cukup aslinya. Makanya uang miliaran berapapun untuk apa Pak? Ingat, suami itu tugasnya apa di muka bumi ini? Bukan untuk nyari uang untuk istri, bukan Pak, bukan. Kewajiban kepada istri hanya cukup apa? Memenuhi kebutuhan sebagaimana kita butuh. Serius Pak. Kalaupun ada lebih, paling juga namanya hadiah. Boleh Pak. Hadiah itu boleh Pak. Istriku, Masya Allah, kamu sudah melahirkan anak aku, sudah 10 anakmu. Waktunya aku hari ini memberikan hadiah untuk kamu, emas batangan 100 kilo. Silakan. Karena supaya istri kita bisa bersedekah bisa, silakan. Itu boleh, silakan. Itu dibolehkan. Tapi ingat, suami mencari uang bukan untuk istri. Ingat dulu, untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk Islam, untuk kedua orang tuanya. Hati-hati nih Pak, jangan salah mikir. Saya cari uang kemana-mana untuk istri, siapa bilang? Nggak boleh Pak, itu nggak boleh. Prinsip itu nggak boleh, bukan seorang muslim. Muslim mencari uang itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan istri. Salah satunya doang. Makanya kacau kehidupan rumah tangga kalau seluruh tujuan hidup untuk istri, nggak bisa. Karena apa? Kita hidup dari Allah untuk Allah, ayatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kontribusi keuangan kita bukan untuk istri. Istri cukup makan saja, cukup minum saja, dan sebagaimana kita dapat. Kalau kita kemana-mana, misalnya kita mau ke Banten, misalnya mau ke Serang, mau ke Jakarta, kita bawa mobil mewah. Ya jangan sampai kalau istri dititipin kemana, ke bis misalnya. Ya nggak boleh, harus begitu. Apa fasilitas yang kita raih, itulah istri bisa ikut menikmati. Tapi bukan untuk istri. Tapi untuk siapa? Untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besar sekali. Ingat Pak, bangun masjid butuh uang nggak? Coba cek aja, orang-orang kaya. Berapa uang untuk belanja rumah tangga dan berapa untuk nyumbang masjid, pasti lebih besar. Dan kaidah dasar yang luar biasa, hati-hati. Ini cek, tolong cek. Anda itu benar apa tidak berumah tangga, dicek dari cara mengurus orang tua. Seorang suami tidak pernah boleh berhenti mensejahterakan orang tuanya sebelum siapapun. Tidak pernah berhenti. Makanya orang tua dulu, baru kebutuhan istri, baru keinginan istri. Itu baru benar. Kalau itu tidak, maka Anda sebenarnya bukan sedang menerapkan syariat Islam dalam berumah tangga. Mana mungkin bahagia, tidak mungkin bahagia. Kenapa? Ada pelanggaran yang luar biasa. Kenapa? Birrul walidain itu adalah apa? Persoalan besar kedua dalam Islam setelah kemudian menegakkan tauhid. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita nafkahi istri sesuai dengan proporsionalnya. Berapa? 15% materi, berapa? 15% apa? Biologis, kemudian 20% psikologis. Makanya jangan pernah menyinggung hati istri. Udah capek-capek disinggung. Dasar nggak bisa kerja. Contoh nih Pak. Masuk rumah berantakan, jangan pernah nyalain istri. Carilah alasan yang lain. Itu lebih bagus. Kaum muslimin rahimakumullah, terima kasih sudah mendengarkan apa yang sampaikan. Semoga bermanfaat. Kapan saja antum punya kebutuhan bertanya soal konsultasi rumah tangga, ingat alhamdulillah Pak Bambang sudah mencantumkan nomor saya di di flyer, dan silakan hubungi saya punya masalah keluarga seperti ini dan saya ingin konsultasi, silakan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.